senantiasa kita curahkan, doakan, bersalawat kepada baginda Nabi, ruh Allah Subhanahu wa taala. Kata Gus Baha itu cahaya ruh Allah Subhanahu wa taala yang itu sengaja dititiskan dalam bentuk manusia supaya kemudian menyebar kepada kita semuanya sebagai bagian dari kasih sayang. Maka cara terbaik adalah senantiasa bersolawat kepada beliau, kemudian mempelajari bagaimana dulu beliau hidup. Itulah cara terbaik kita ya, supaya nanti kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita semuanya berharap forum kita hari ini, majelis kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis penuh ilmu, masuk dalam diri kita penuh dengan pemahaman. Pemahaman itu tidak hanya mati, tetapi kita amalkan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para pimpinan yang bisa hadir di forum grand opening ini, ada Ustaz Ulin, ada Mas Ahmad, ada Mas Erfian, yang insya Allah hadir kita ini memberi energi bagi pegawai-pegawai kita di bawah kita. Tim BPI, ada Bu Uswa, ada Bu Lilis, semuanya para murabiyah yang insya Allah saya masih meyakini sejauh aspek-aspek bidang di dalam kelembagaan kita ini yang masih murni adalah di tarbiyah, yang masih murni adalah di BPI. Maka tidak ada kata BPI minta tunjangan, tidak ada kata BPI minta kenaikan gaji. Itu bukti bahwa BPI ini, tarbiyah ini memberkahi kita semuanya, Bapak. Betul, kita di yayasan tidak ada BPI ini minta tunjangan, minta dinaikkan gajinya. Ini murabi-murabiah ini gimana? Satu pertemuannya berapa rupiah kita? Terus siapakah yang menyatakan itu? Tidak semuanya, ya tidak lain dan tidak bukan, karena sekali lagi kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu. Jadi asalidah kalau kemudian hari ini pegawai semuanya kita dikumpulkan untuk salah satu tema meraih keberkahan ya bersama tarbiyah, sebenarnya cukup satu kalimat saja. Ini sudah mewakili sungguhnya dan kita sudah selesai semua. Apa itu asalidah semuanya? Hadirnya kita semuanya di sini terikat di lembaga kita. Adanya lembaga kita ini, Al-Hikmah ini, tidak lain dan tidak bukan adalah buah dari tarbiyah. Saya sampaikan. Kalau tidak ada tarbiyah, tidak akan Al-Hikmah ini ada. Kita berkumpul di sini semuanya, bisa bekerja, ketemu teman yang banyak. Kita kemudian santri-santri datang, orang tua mempercayakan kepada lembaga kita. Dulu awal dan sampai sekarang akan tetap sama. Itu karena keberkahan tarbiyah. Mungkin sedikit saya ulas sebelum masuk materi. Dulu tahun 99. Tahun 99. Kenapa ini ada? Mungkin pegawai-pegawai baru biar paham historisnya. Ada seorang yang asli sini namanya Kiai, bukan Kiai ya, jarang dipanggil Kiai. Ustadz Rahmat Afif. Keluarga besarnya di sebelah perempatan Karanggede itu. Ini Pak Toriono, Pak Mariono ya. Pojok berarti pojok Kilen Ler ya. Disitulah dulu keprabonnya kelahiran. Beliau sukses di Jakarta, bahkan gelar terakhirnya, jabatan terakhirnya Irjen waktu itu di era Pak Harto. Kaya raya di sana, bahkan saya pernah cerita toh, kaplengnya aja 240 juta kapling makamnya. Beliau kemudian putra-putranya disekolahkan di Al-Hikmah Jakarta milik Ustadz Hasib, dan beliau adalah masyayikh dakwah kita, masyayikh tarbiyah kita ya, orang-orang awal yang membangun tarbiyah ini. Kemudian Ustadz Rahmat Afif ini karena melihat kondisi Al-Hikmah yang sumpek, namanya aja Jakarta ya,
Gedungnya kecil, tingkat, sumpek, orang mau bergerak aja susah, parkir mau belok mobil aja susah itu. Jadi kadang kalau mau belok mobil aja, sepeda harus minggir-minggir dulu, dipepet kaki baru bisa belok. Kalau yang pernah ya kesana, saya pernah kesana. Itu kemudian berpikir, ini saya punya tanah di Karanggede, lebarnya luar biasa, tidak dipakai. Sedangkan di sini manfaatnya luar biasa, tapi penuh sesat. Ini kalau bukan karena hidayah dari Allah, taufik dari Allah juga tidak akan dibuka itu. Maka kemudian beliau bangunkan kita pondok pesantren induk ya, induk. Jadi yang putra, yang putri produk kita asli. Induk yang putra itu bahkan waktu itu bersama 60 santri beasiswa selama 6 tahun dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Cash gratis waktu itu dipasrahkan. Coba bayangkan Ustadz Hasid, dia masih dakwah kita, kalau bukan celupan tarbiyah, dia mesti kan mikir eman-eman itu aset di Karanggede, ngapain tak serahkan orang Karanggede. Tapi karena mindsetnya tarbiyah, kita dakwah bahwa harus saling memberikan kemanfaatan, di seluruh penjuru harus dakwah ini terus berkembang, maka beliau pasrahkan, titipkan kepada kader dakwah yang berada di Jawa Tengah waktu itu. Ketemulah kader dakwah Jawa Tengah kemudian menyerahkan kepada Boyolali Ustadz Arif, masih dakwah kita juga. Jadi orang-orang awal, sepuh-sepuh itu orang-orang awal semuanya. Maka kemudian dipasrahkanlah lembaga ini kepada kita atas nama tarbiyah, atas nama dakwah. Akhirnya teman-teman itu semua berbondong-bondong, guyup rukun bagaimana lembaga ini hidup. Ketua yayasan kita Pak Ihsan turun dari Nogosari ke sini tanpa bawa apa-apa saja. Kalau pengen nyaman ya di sana, benar. Tinggalan dari orang tuanya di sana. Orang paling nyaman itu kan kayak saya, ke Prabuan ya toh. Cara orang Jawa itu banget, sedulure oke, uang tuanya oke. Saya mungkin belum, perjuangan saya tidak seberapa. Pak Nur Rahmat dari Ngeplak ke sini juga. Semuanya datang ke sini dalam rangka apa? Itulah membesarkan lembaga kita, dan itu sekali lagi dorongannya karena tadi. Jadi kalau kita memahami filosofi ini selesai sudah. Yang bikin kita hadir di sini ya tarbiyah, sudah selesai. Dan sampai kapanpun amanah itu akan kita jaga. Maka kita sampaikan ini bukan milik keluarga, ini bukan milik perorangan. Siapapun, selama dia tarbiyah, selama dia baik, maka silahkan lanjutkan perjuangan lembaga kita ini. Karena ini memang diwakafkan untuk itu ya, pengantarnya itu supaya kemudian kita memahami. Baik, alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana standarisasi saya, kalau misi biasanya di awal ada pengkondisian, nanti di akhir ada refleksi. Ini orang belajar itu begitu. Di awal pengkondisian kita siap untuk belajar, diskusi apa tuh yang akan kita pelajari, nanti di akhir kita akan refleksi. Jangan-jangan 1 jam dengerin tidak masuk apa-apa, tidak dapat apa-apa, nah, repot kan? Nah, kita sejauh ini yang bermasalah biasanya begitu. Kita ini merasa belajar bahasa Inggris sejak SD, SMP, SMA, wah iso-iso. Itu karena kita jarang refleksi. Maka termasuk hari ini kita beri refleksi itu karena sekali lagi ini awal tahun ya, untuk masukan tim BPI, termasuk untuk masukan jenengan sendiri, karena sesungguhnya refleksi itu untuk diri sendiri sesungguhnya. Hanya itu kita tambah-tambahin BPI gitu. Jadi refleksinya diri sendiri. Sebenarnya sejauh ini saya sudah sungguh-sungguh tidak ikut BPI. Apa yang kurang dari saya, apa yang harus saya perbaiki, ya kira-kira begitu ya. Itu mohon nanti diisi sebebas-bebasnya, dan kenapa tidak kita kasih nama biar antum semuanya, panjenengan semuanya bisa bereksplorasi untuk menuangkan perasaannya di form itu, kemudian nanti dikumpulin biar dianalisis, dibaca oleh tim BPI. Sesungguhnya apa capaian kita sebelumnya dan apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita perbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Enjoynya, tidak ada nama di situ ya. Itu cara terbaik kita untuk perbaiki. Pertama jenengan sendiri, yang kedua tim kita. Nanti kita sampaikan kenapa BPI menjadi prioritas di kita.
Baik asatidzah, kita mulai ya sedikit banyak di materi karena sekali lagi ini amanah untuk kita semuanya. Saya percaya kekuatan ilmu, saya juga yakin kekuatan pengetahuan. Namun saya jauh lebih yakin dengan kekuatan tarbiyah Sayyid Qutb. Ada yang pernah baca biografinya Sayyid Qutb? Salah satu indikator kematangan tarbiyah kita adalah ketika kita sudah membaca, salah satunya adalah biografi beliau. Ini paling sederhana. Jadi Bapak Ibu kalau panjenengan belum tertarik untuk membaca biografi para masyayikh dakwah kita, salah satunya adalah Sayyid Qutb, ini kita berarti merasa belum tertarik dengan tarbiyah. Ketemu toh? Nah, jenengan belum berarti jenengan belum ngeh dengan tarbiyah. Berarti ini evaluasi kita juga. Kita selaku pengelola maupun selaku murabiyah. Dan sungguh fafillah, saya pribadi merasakan ini. Dan mungkin beberapa, bahkan banyak di antara kita merasakan itu. Dulu saya mengawali tarbiyah di UNS Bapak Ibu. Di semester 1 saya masuk. Di SMA belum ada rohis, belum ada tarbiyah, belum macam-macam. Saya meyakini betul ilmu fisika saya tidak seberapa. Ilmu agama saya yang saya pelajari tidak seberapa. Tetapi yang menggerakkan sampai sekarang adalah kekuatan tarbiyah. Ketika saya dididik sama kanan gitu. Waktu itu pokoknya terpaksa dulu ngikut, tapi alhamdulillah sampai sekarang ya. Sedikit kita pahami dari judul ini, yaitu tentang keberkahan dan tarbiyah. Apa itu berkah? Ini salah satu yang sangat sederhana saja. Dulu waktu saya SMA diajari. Berkah itu menurut Imam Syafi'i ziyadatul khair. Segala sesuatu yang membuat itu lebih baik. Itu namanya berkah. Apapun selama membuat kita lebih baik namanya berkah. Hatta kecelakaan sekalipun, selama kecelakaan itu kemudian menjadikan kita lebih baik, maka yakinilah kecelakaan itu berkah bagi kita. Uang hilang, tapi dengan uang hilang itu kemudian kita introspeksi diri, ada uang haram yang saya makan, beristighfar pada Allah, tidak mengulangi lagi, maka hilangnya uang itu adalah keberkahan. Dapat pasangan hidup yang kemudian membahagiakan kita semuanya, kita tenang, tentram, hidup kita jadi lebih bermakna, bermanfaat, itu pun juga keberkahan. Gaji besar, banyak manfaatnya, itu pun juga keberkahan. Tapi tidak hanya itu sekarang. Ziyadatul khair, semuanya yang bikin kita lebih baik. Ukurannya gitu saja. Tapi apapun yang kita dapatkan, selama itu tidak bikin kita lebih baik, yakinilah bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus segera kita waspadai. Akhirnya kalau dipikir-pikir, hidup itu ya hanya mampir ngombe kok Bapak Ibu. Ya, serius ya. Hidup itu pun yang bahkan kalau saya ya beberapa gitu ya. Saya mungkin sering cerita ya. Kita harus banyak belajar orang-orang di sekitar saya, kita. Ya. Bapak saya itu sudah sepuh, sekarang 76 tahun. 76 tahun. Saya membersamai beliau itu, makan saja sudah pilih-pilih, tidak semuanya dimakan, seleranya sudah tidak ada. Kemudian ketika dikasih uang tidak butuh, dia sudah tidak butuh, wis ora butuh ya, wis ora butuh, guna pakai dan lain sebagainya. Orang kalau sudah tahu begitu, mendekati, mohon maaf, karena sepuh itu biasanya dekat dengan ajal. Dunia ini sudah tidak penting bagi mereka. Mungkin kita baru yang muda-muda ini aja merasa penting, kemudian harus berburu dan sebagainya. Tapi sungguhnya suatu titik nanti kita akan temukan bahwa sungguhnya keberkahan itulah yang jauh lebih kita butuhkan. Ya, tapi agak sulit sih ukuran-ukuran kita muda begini. Zaman gini bilang berkah Ustaz tuh, yang penting kan banyak, cukup, oke, kan kira-kira begitu. Tidak apa-apa, karena masih semangat muda ya. Tapi insya Allah nanti pada titik tertentu kita akan temukan itu. Kemudian tarbiyah, kalau dulu disampaikan, guru saya sering mengatakan tarbiyah bukan segala-galanya.
tapi segala-galanya berawal dari tarbiyah. Semuanya berawal dari tarbiyah. Ukuran sederhana Bapak Ibu. Saya dulu kuliah di UNS, sampai sekarang masih ada grup. Kita tergabung juga, berteman di Facebook dan lain sebagainya. Sama-sama upload aktivitas, upload kegiatan, sudah beda. Teman-teman yang tarbiyah dengan yang non tarbiyah itu berbeda. Sama-sama, mereka guru juga, ASN juga. Tapi yang diupload soal kecantikannya, tentang rumahnya, tentang mobilnya, tentang pikniknya, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah teman-teman tarbiyah kita, mereka yang diupload adalah aktivitas membersamai umat, membesarkan lembaga, ya, kegiatan-kegiatan yang positif, menginspirasi. Itu udah kelihatan kok bahwa ini adalah hasil tarbiyah dan ini tidak tarbiyah, sudah kelihatan. Panjenengan yakin juga selama sungguh-sungguh di tarbiyah nanti akan sangat kelihatan deviasinya, perbedaannya antara jenengan dengan teman jenengan yang tidak ikut tarbiyah. Kalau jenengan sudah bertahun-tahun ikut tarbiyah kok tidak beda dengan teman-teman yang lain yang tidak tarbiyah, bermasalah tarbiyahnya, saya pastikan. Kok tidak ada bedanya? Sama dengan kebanyakan orang, berarti tarbiyahnya tidak masuk. Itu harus dievaluasi. Ukuran sederhana begitu Bapak Ibu. Dan saya yakin, saya sangat yakin, hakul yakin siapapun kita yang sungguh-sungguh di dalam tarbiyah ini akan melihat itu. Bahwa ternyata orang itu merasa kita itu hebat. Mohon maaf ya, di masyarakat kita itu bisa sholat jamaah 5 kali itu hebat gak? Hebat betul? Hebat. Masyarakat itu udah merasa Mas Jazari ke ampuh pendak dino mesti sholat jamaah ke masjid. Dan dulu mungkin di awal kita, awal-awal dididik untuk sholat jamaah itu juga berat. Bahkan dimonitor, di WA sudah sholat ke masjid belum, jamaah belum oleh guru-guru kita. Berat waktu itu. Tapi karena itu rutinitas dan terus kita lakukan, sekarang biasa bagi kita. Ya sudah, namanya orang tarbiyah sholat jamaah mesti di masjid tepat waktu, biasa. Tapi bagi orang lain itu tetap luar biasa. Nanti amal-amal yang lain begitu Bapak Ibu. Ketika di tarbiyah kita mengajarkan kita untuk ngaji setiap hari dan sebagainya itu, bagi orang lain itu mungkin sudah sangat luar biasa. Jadi begitu ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarbiyah itu kalau bahasa saya celupan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lebur bersama din Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau lebih heroik lagi, metode khusus Rasulullah membina sahabat, kayak semacam anggota Kopassus lah. Jadi kita ini dididik di tarbiyah bukan untuk menjadi orang biasa. Tidak dididik untuk menjadi orang biasa, tapi betul-betul orang yang spesial di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus kita pahami ya. Kalau sejauh ini kok masih sama dengan masyarakat yang lain, sekali lagi perlu kita evaluasi pola tarbiyah kita, BPI kita maksudnya. Kafilah keberkahan seseorang, ini menurut Ibnu Qayyim, sesungguhnya keberkahan seseorang itu adalah mengajarkan kebaikan di mana saja ia berada dan memberikan faidah kepada siapapun yang berkumpul dengannya. Ini ya benar loh Bapak Ibu ya. Mengajarkan kebaikan di mana saja ia berada dan memberikan faidah kepada siapapun yang berkumpul dengannya. Intinya manfaat dan bermanfaat. Dan profil-profil produk tarbiyah begitu. Dimanapun dia mesti menjadi solutif, bermanfaat kebaikannya. Keberadaannya sangat dirasakan oleh masyarakat. Ketidakberadaannya merasa kehilangan mereka. Nah kita harus begitu. Mas Wahid, saya begitu mengikuti beberapa Facebook beliau juga begitu di masyarakat, bisa ngumpulin ibu-ibu senang kalau diurang Mas Wahid dan sebagainya. Itu bagian dari produk. Tapi kita kalau sekarang kemudian di pesantren, ya bagaimana anak-anak itu mendapatkan celupan kita, mendapatkan kemanfaatan dari diri kita. Tergantung segmen kita di mana. Kalau memang belum memungkinkan ke masyarakat, masih di pesantren, ya sudah fokus kita di santri-santri kita. Oke, tadi sudah kita sampaikan ya. Nah, beliau menyampaikan Ibnu Qayyim saat menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam,
di dalam surat Maryam 31 nanti bisa dibuka. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Mubarakan. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Tafsirnya, kenapa Nabi Isa alaihissalam diberkahi di dalam teks Quran itu? Karena beliau memiliki ciri-ciri seperti ini, menjadi guru kebajikan. Kalau bahasa kita sekarang ustadz. Panjenengan sudah masuk di sini. Syaratnya masuk untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi ya, juru kebajikan. Dan sekarang sudah tidak ada nabi. Siapa yang meneruskan? Ya kita, ustaz-ustaz. Kita ini mengambil peran kenabian. Kemudian juru dakwah yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dai, mengingatkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala dalam proses-proses pengajaran kita di BPI kita juga mendorong dan memotivasi manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita melakukan aktivitas-aktivitas ini, yakinlah bahwa kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisinya itu, tarbiyah sudah, berkah juga sudah. Nah, sekarang ini mulai agak inti. Tadi baru mengatakan peran strategis BPI, maksudnya tarbiyah, dalam pencapaian visi 2030. Bapak Ibu, visi 2030 sudah kita tetapkan. Di setiap pertemuan kita ingatkan. Salah satu misinya Bapak Ibu, kalau masih ingat, yaitu mencetak 500 santri teladan. Dari mana lahir santri teladan ini Bapak Ibu? Dari siapa? Dari mana? Dari? Halo? Mencetak 500 santri teladan ini dari mana? Dari BPI. Finishing akhirnya BPI yang mencetak banyak. Sekolah cetak, pesantren cetak, ustadz-ustadzah ketika berinteraksi dengan anak-anak cetak. Tapi finishing terakhirnya tetap di BPI. Dia layak tidak menjadi santri teladan. Kalau saya gambarkan Bapak Ibu, supaya kita mulai memiliki bingkai yang benar ya tentang BPI. Kenapa BPI ini begitu penting bagi kita semuanya? Bahkan menjadi tulang punggung kita semuanya. MTS Bapak Ibu ibarat dia masih wadah kosong, kita isi. Oke, isi. Kalau saya gambarkan berarti anak-anak MTS memang untuk dirinya sendiri. Sudah, MTS itu yang penting soleh untuk dirinya sendiri. Akhlaknya baik, karakternya baik, dia dapat ilmu soleh untuk dirinya sendiri. Itu MTS. Tidak perlu kemana-mana, sudah. Tidak perlu dilibatkan kemana-mana juga. Kepemimpinan dan sebagainya ya sekedar yang penting ada OSIS, ada OSIM, ada apa itulah. Tapi tidak perlu unggul-unggul. Yang penting karakternya terjaga, ilmunya bertambah, hafalannya bertambah. Itu MTS. Tapi begitu dia sudah masuk SMA kelas 10, 11 kita pastikan dia penuh. Dia sudah tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Bahkan sudah mulai kita interaksi. Dia harus memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka kemarin kita launching, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti segera bisa terrealisasi. Pasca pandemik nanti akan kembali kita keluarkan anak-anak itu ke masyarakat, mereka berdakwah, memberikan ilmunya kepada mereka, pada masyarakat, termasuk salah satunya adalah hewan kurban. Sudah menulis semua Mas Iko ya. Nanti tinggal diingatkan. Itu harus ada yang gampangin juga, mengingatkan, kemudian nagih dan sebagainya. Kelas 12 SMA Bapak Ibu, santri-santri kita oleh BPI ditarget penuh ini. Sekali lagi dia sudah tidak butuh dengan dirinya sendiri, selesai Pak. Airnya itu ditumpahkan ke yang lain untuk kemanfaatan orang lain, diberikan kepada orang lain. Sampai di sini paham enggak? Paham ya? Oke. Kelas 12. Nah, Bapak Ibu, terus apa sih peran kita di sini? Mereka santri-santri itu kan yang ngajar kita, berinteraksi juga dengan kita.
Tidak mungkin mereka akan sampai di sini Bapak Ibu kalau kita juga tidak sampai di sini. Jadi Bapak Ibu, kita menyadari betul ada pegawai-pegawai kita yang masuk ke sini dulu pernah ada tarbiyah, bahkan beberapa pegawai ngajinya masih perlu kita benahi. Tidak apa-apa, itu memang ya kita kondisinya seperti itu. Mereka mungkin profesional di bidang pengajaran pendidikan, tapi di ilmu agama masih minim. Tidak masalah, itu bagian. Tetapi pahamilah Bapak Ibu bahwa kita ingin mencetak ini, maka belajar cepatlah panjenengan semuanya untuk segera selesaikan diri jenengan di sini, supaya segera bisa berkontribusi maksimal mencetak santri teladan ini loh. Jangan hanya mandek terus di sini, terus nah gitu. Caranya gimana? Segera beresin urusan panjenengan, urusan agama, urusan ibadah dan sebagainya, selesai untuk diri kita sendiri. Jadi kalau nyuruh saya mungkin pegawai kok masih diingatkan tentang sholat jamaah, ini masih padahal di alimpa. Tentang puasa Syawal tidak sudah diingatkan, tidak dilakukan, ini masalah. Ini kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Kewajiban kita itu selesai, kita kemudian bisa naik, yang lain kemudian bisa memberikan ke yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, tadi ukuran keteladanan itu apa Bapak Ibu? Santri kita termasuk kita loh, maksudnya termasuk kita. Ya, kita mohon maaf bagi yang pegawai-pegawai baru, kan tetap harus melalui tahapan ini tadi. Panjenengan pegawai baru, kadang mohon maaf ilmu sholatnya belum benar, ngajinya belum benar, hafalannya juga masih minim, amal-amal minim, kan harus kita penuhin juga dulu. Maka adanya BPI pegawai di sini, setiap ikan dipertemukan, diajarin, dibenarkan ukhuwahnya, ditambah dan sebagainya, supaya cepat penuh, kemudian jenengan bisa turah dan itu bisa diberikan kepada santri-santri kita. Ukuran kematangan ini Bapak Ibu. Walamma balagha asyuddahu. Ini tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dewasa, dianggap dewasa dan sempurna akalnya adalah ketika wastawa ataina hukma wa ilma, diberikan hikmah dan pengetahuan. Jadi ukuran kematangan seorang nabi, dia diangkat menjadi seorang nabi berarti matang. Kalau dia tidak, nabi itu udah beres dengan urusannya sendiri Bapak Ibu. Maka Rasulullah SAW ketika dia akan menjadi nabi, dia tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Yang didoakan adalah umatnya. Dia tidak pernah memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tetapi memenuhi kebutuhan orang lain, umatnya. Nah, dianggap kematangan ketika dia memiliki hikmah dan pengetahuan. Pengetahuannya cukup, hikmah itu adalah yang menjadikan dia bergerak beramal dengan ilmu itu. Teks yang sama Al-Quran juga sama. Walamma balagha asyuddahu, tapi ini terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa atainahu hukma wa ilma, sama juga hikmah dan ilmu pengetahuan. Jadi anak-anak kita, santri kita, selama mereka sudah memiliki hikmah dan pengetahuan cukup matang. Dan kita lihat para sahabat dulu, sahabiah juga, itu mereka ada yang matang tidak harus pada usia-usia kita. Panjenengan perso garwanipun Kanjeng Nabi Aisyah radhiyallahu anha, putri ya. Beliau dinikahi oleh Rasulullah, banyak versinya, tetapi yang paling kuat usia berapa? 9 tahun. Kita bayangkan, usia 9 tahun, berarti anak saya paling kelas 3 SD. Saya bayangkan, Tuhan anakku karena Aisyah gitu, anakku dolanan kemana-mana. Tapi Aisyah waktu itu sudah dinikahi Rasulullah dan meriwayatkan banyak hadis. Setiap hadis apa bahasa Arabnya? Berarti Aisyah radhiyallahu anha, itu berarti semuanya dari Aisyah. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita di hadis-hadisnya tentang fikih nisa, tentang syariat, itu jangan dibayangkan Aisyah sudah sepuh seperti ibu-ibu seperti kita, masih muda belia,
Tapi karena kematangannya dia luar biasa, bisa menyerap ilmu dari Rasulullah dan disampaikan kepada para sahabiah yang lain. Ada sirah yang lain, Amr bin As misalkan. Amr bin As itu menurut sirah dia jeda selisih usia dengan anak pertamanya 11 tahun. Artinya beliau menikah punya anak di usia 11 tahun, Amr bin As. Meskipun nanti perlu dicek lagi secara ini. Lah Pak Isa 11 tahun sudah menikah karena dia sudah pada titik kematangannya. Jadi ini bukan faktor usia Bapak Ibu. Kematangan itu ya seberapa cepat dia belajar. Maka sangat mungkin Bapak Ibu tadi yang santri sudah sampai pada gelasnya luber, tapi asatidahnya belum. Karena ini tidak terkait dengan usia. Hanya kita mencoba memataskan diri para ustadz-ustadz ini, kalau walaupun bagaimana kita guru bagi santri-santri kita harus belajar cepat. Bagaimana kita pun juga menuju ke titik kematangan. Apa itu titik kematangan? Kita memiliki hikmah dan pengetahuan. Hikmah itu berarti sekali lagi kita sudah cukup dengan urusan diri kita sendiri, sudah tidak perlu dioyak-oyak, tidak perlu dikontrol, tidak perlu dikejar-kejar. Nah, kalau ini terkait dengan Nabi, kalau di sini manusia biasa seperti kita, Bapak Ibu. Ini batas toleransinya lah, kira-kira begitu. Ada yang usianya sudah 40 tahun? Pak Arif saja ya? Saya sudah. Ibu-ibu ada? Oh, ada yang 50. Yang sudah lebih dari 40, waspadalah ketika belum mendapatkan hikmah dan pengetahuan. Karena saya pernah baca hadis, barang siapa di usia 40 kok tidak mendapatkan, istilahnya kalau bahasanya sebenarnya taubat ya, tidak mendapatkan kebaikan, maka berat baginya untuk berubah. Meskipun nanti di sisi yang lain yang aneh ada Ustaz hafid di usia lansia ya toh, taubat di usia lansia, tapi itu kan yang spesial. Nah, kalau ini untuk kita ya, hatta idza balagha asyuddahu, sama dengan yang di atas. Ukuran kedewasaan adalah arba'ina sana, ketika dia sudah berusia 40 tahun. Yang belum 40 tahun waspada karena sebentar lagi 40 tahun. Saya bagaimana mempataskan diri sebelum 40 tahun gelas saya sudah luber. Gitu loh. Jangan sampai muncul setelah 40 tahun, nanti angel 40 tahun. Yang sudah terlanjur tidak apa-apa, sadari. Wis terlanjur gabung karo ahli panggih sepuh. Wis tuwa, ya bismillah sami wa ta'ala, ikut kebijakan-kebijakan ya. Yang menarik lagi, ternyata di sini doanya Rabbi awzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardau waslih fi dzurriyyati. Kita cek juga Bapak Ibu yang ini adab ya sebenarnya. Mestinya kita yang sudah 40 tahun doanya ini sudah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. 40 tahun kok doanya masih enggak ya apa diberikan rezeki itu Robbana apa tak? Ya, Robbana apa? Karunikan rezeki yang banyak, misalkan begitulah. Ya, saya lupa ya. Itu sudah enggak makom-makomnya sebenarnya, adabnya itu. Mungkin Gusti Allah yang buri ya. Mungkin biar kok jaluk rezeki wae kapan syukurmu, kira-kira begitulah. Nah, nanti kalau sudah mulai masuk 60 tahun doanya berganti juga. Yang penting diberikan husnul khotimah, harusnya begitu aja. Maka ketika fase-fase hidup itu belum sampai ke kita, segera diperbaiki. Dah lah karena mudah bolehlah kita fokus ke dunia, urusan-urusan dunia dikuatin dulu, diperbanyak rezekinya dan sebagainya. Tetapi ketika sudah 40 tahun ya sudah menep syukur, ya syukur, kemudian melakukan amal kebaikan, diberikan keturunan yang soleh dan soleh.
mindset BPI Bapak Ibu. Bagus sebenarnya kalau ditulis di refleksi, tapi agak sulit kita mendapatkan betul-betul kejujuran dari panjenengan semuanya. Sejauh ini, menurut panjenengan, BPI itu sakjane masih menjadi beban atau sekedar kewajiban atau sudah menjadi tunjangan? Halo? Apa? Beban atau kewajiban atau sudah dianggap sebagai tunjangan? Tunjangan. Oke. Kalau dia sudah merasa masih menjadi beban, sangat mungkin. Cirinya sederhana Bapak Ibu. Kalau saat BPI izin terus itu berarti beban. Jenengan nggak nulis, kita sudah punya datanya. BPI sudah punya datanya. Yang aktif siapa? Setiap pekan itu murabi-murabiahnya laporan ya. Gitu. Kita laporan semua, murabi-murabiah itu laporan. Bu Uswah itu lagi reveal banget pokoknya. Sampai doyak-doyak, dijapri sampai Bu, kalau ndak nulis sih berarti ora jalan itu BPI-nya. Wis toh dianggap ngono wae, wis doyak berkali-kali orang isi form, berarti aslinya libur ora jalan. Wah, liburnya mungkin karena benturan dengan kegiatan atau dibentur-benturkan. Sering laporan begitu kok. Agenda-agenda sekolah dipas-paske karo BPI. Ciri kedua itu. Ciri yang pertama selalu absen nggak ikut BPI itu berarti masih menganggap beban. Ciri yang kedua, kalau ada kegiatan dipas-paske dengan jadwal BPI. Jenengan rasa mengelak kalau masih begitu, jenengan menganggap BPI ini menjadi beban. Buat Ustaz, tambah kudune semuleh dadak alhamdulillah. Ana kono ya ngono. Isine ya ngono-ngono wae. Kalau Ustaz kegiatan berarti insya Allah sudah mantep no kudune Ustaz. Dia sebelumnya sudah dapat tuh, masa jadi beban. Apalagi kesini juga karena tarbiyah. Oh, udah lewat ini. Udah lewat ya. Ini kan maksudnya yang baru-baru di kita. Nah, sadari kalau memang kita seperti itu sekali lagi masih menganggap ini sebagai beban. Kita di sini hanya sebagai afiliatif, digabungkan terpaksa maupun tidak terpaksa. Karena pegawai Al-Hikmah wajib ikut BPI Al-Hikmah. Jadi mau digabungkan, diikat. Kalau jenengan juga masih berpedoman dengan kontrak kerja, di situ ada item wajib mengikuti pembinaan pekanan sehari setiap pekan. Nah, di sini masih mengikat saja. Tapi harapan kita mulai bergeser ke sini Bapak Ibu. Oke lah, masih dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nah, namanya kewajiban itu kalau ditinggalkan berarti sudah tidak baik, dosa. Oke lah, saya tetap berangkat meskipun berat. Saya tidak akan izin meskipun sebenarnya tidak nyaman. Itu sudah kewajiban. Sebagaimana panjenengan mengajar di kelas. Karena kewajiban ya tetap harus masuk meskipun kondisinya apapun yang terjadi. Wes mending masih seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kita memahami, kita loh ya, persoalan jenengan belum itu kan masih perlu dikomunikasikan dulu. Sakjane errornya di mana toh? Kita sebenarnya memahami BPI ini sebagai tunjangan. Tunjangan kepada panjenengan semua. Entah panjenengan sadar atau tidak. Karena apa? BPI ini semata-mata kepentingan jenengan. Apa buktinya Bapak Ibu? Mungkin penjelasan pernah dapat sirah orang-orang muhajirin waktu itu protes pembagian ghanimah terhadap orang Ansor. Protes kasak kusuk, bahkan Rasulullah diprotes, diabadikan di dalam surat Al-Anfal. Tapi waktu itu kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat ini dan Rasulullah cukup dengan kata-katanya, apakah kalian tidak cukup mendapatkan Allah dan Rasulnya?
Maka waktu itu para sahabat kemudian menangis sadar bahwa sesungguhnya Rasul itu jauh lebih mulia dibanding ghanimah, dibanding harta. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pahami ini, sesungguhnya BPI kita ini tunjangan tertinggi kita. Di balik tunjangan-tunjangan yang lain ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan mungkin yang sudah pegawai tetap, pensiun, tunjangan yang lain. Sesungguhnya BPI adalah tunjangan utama kita. Hanya kadang kita belum paham. Karena tidak semua kebaikan harus berwujud materi. Sebagai para sahabat ini tadi, mereka baru sadar, oh iya, ya pilih Rasulullah lah, dibersamai Rasulullah, ya kan? Orang-orang Ansor itu dia hanya dapat ghanimahnya, harta bendanya, tapi dia tidak dibersamai oleh Rasulullah. Sedangkan orang-orang Muhajirin dari awal sampai akhir dibersamai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Bapak Ibu, BPI di backup full tim, pengurus yayasan dan pimpinan unit terjun semuanya. Ini kalau panjenengan paham sebenarnya, kalau menjadi pegawai yang cerdas, mohon maaf loh ya, ini harusnya saya beres di BPI. Kan kita itu ketika berada di sebuah tempat, ini mohon maaf saya agak terbuka banget loh ya, karena sekali lagi kita punya visi 2030 dan ini sangat bergantung bagi panjenengan semuanya. Bagi jenengan yang ingin berkarir berlama-lama di Al-Ikhlas, sebenarnya sudah membaca ini BPI kok kayaknya spesial banget sih. Yayasan semuanya turun, pengurus turun, semuanya dari mentor, semua dari pembina di situ. Pimpinan-pimpinan semuanya turun. Ada di antara kita ini yang kemudian dibina langsung oleh pimpinan yayasan, ketua yayasan, dibina langsung oleh sekretaris yayasan, dibina langsung oleh direktur pesantren, direktur pendidikan, dan semua turun. Ini kan sebenarnya logikanya ini berarti spesial. Ini hebat, ini penopang. Jadi kalau jenengan corokin saya masuk di sebuah perusahaan gitu, melihat pola ini saya udah tahu. Saya supaya cepat karirnya di sini, saya harus seperti ini. Itu sebenarnya sudah bisa. Jadi kalau panjenengan kok masih mohon maaf ya, masih mengesampingkan BPI, ketinggalan kereta, terutama di lembaga. Jadi tidak ada pilihan Bapak Ibu ketika panjenengan ingin berlama-lama dengan kita, ingin baik bersama kita, ingin terus membesarkan lembaga ini, kecuali fokus di itu. Ikuti semuanya dengan baik, terus belajar, terus beramal, ya, sampai kemudian kita luber tadi loh. Luber itu kalau mohon maaf ya, kalau bahasa sederhana saya, kalau panjenengan tidak selamanya hanya menjadi mutarobi, tapi mulai menjadi murabi. Sederhananya begitu deh. Jadi kalau panjenengan kok sudah mulai diamanahi membina BPI santri, membina BPI pegawai, maka itu disikaui oleh lembaga, disikaui oleh yayasan, panjenengan sudah luber. Tapi kalau belum, berarti dianggap panjenengan belum luber, masih perlu diisi terus. Bagaimana ini mau luber Ustaz, sholatnya aja belum beres, sulukiahnya juga masih bermasalah, dan sebagainya, misalkan kira-kira begitu. Hasil BPI menjadi dasar penetapan jenjang karir. Cetak sekalian dan berkali-kali sudah dicetak. Ini kalau yang terkait dengan keduniaan, yang terkait dengan ghanimah tadi. Pasti pegawai tetap kita akan melihat bagaimana progres tarbiyahnya. Struktur pejabat kita akan lihat bagaimana progres tarbiyahnya. Sehebat apapun selama tarbiyahnya bermasalah, tidak masuk itu. Ini kalau karir, menjenengan ngejar karir, maka cara terbaik mengejar karir adalah melalui BPI. Dibuka kalau mendot tenan ngono lho maksudku iki. Ya Mas Ahmad ya. Mas Ahmad era bakal jadi kepala sekolah kalau tidak beres dia BPI-nya. Bahkan kalau keluar dari tarbiyah langsung out kita keluarkan. Gitu. Putra-putranya panjenengan besok mau meneruskan yayasan kita ini, kalau tarbiyah tidak beres tidak akan mungkin masuk. Anak saya sekelas doktor misalkan,
Mudah-mudahan Allah kabulkan. Suatu saat jadi dokter, ahli tapi tarbiyahnya benar, tidak akan mungkin mewarisi lembaga dakwah ini. Yang lain juga sama. Bahkan Ustadz Mihdro yang seharusnya kapasitas beliau sudah jauh di tempat yang lebih tinggi, itu pun masih merelakan diri berlama-lama dengan kita itu juga karena tarbiyah. Kalau bukan tarbiyah udah pergi dulu-dulu lah jadi rektor IAIN sana. Ngapain ngurusi kira-kira begitu. Jadi monggo Bapak Ibu, ini sudah kita cetak banget pegawai penjaluran termasuk di yayasan. Apalagi mau naik ke yayasan di era jalan, mungkin lah kira-kira begitu. Karena kita membawa misi besar. Jadi monggo Bapak Ibu yang di sungguh-sungguh, dan sekali lagi itu semata-mata untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan yang lain. Nah, bukan percaya ini. Di mana letak keberkahan tarbiyah itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah personal, yufaqihu fiddin. Apa hadisnya? Ustaz, man yuridillahu bihi khairan, okay? Yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberikan kebaikan kepadanya, maka akan diberikan faqih, akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu agama. Faqih itu tahu ilmunya dan mengamalkan ilmunya, itu baru namanya faqih. Bukankah BPI kita setiap pekan mengajarin untuk itu? Dengan dikandani, ini loh sholat jamaah manfaatnya seperti ini, laksanakan. Ini loh puasa Syawal pahalanya seperti ini. Dulu bagaimana Rasulullah, para sahabat melakukan dan sebagainya, laksanakan. Kan begitu toh? Dan itu untuk siapa Bapak Ibu? Kalau kemudian jenengan sholat jamaah dapat pahala, jenengan puasa, jenengan melakukan amal-amal yang lain, qiyamul lail dan sebagainya, untuk siapa pahalanya? Untuk siapa? Bukankah itu untuk diri kita sendiri? Jadi tanpa sadar sungguhnya BP ini mengajarin kita untuk jadi yufaqihu fiddin. Dan itu kita manfaatnya kita dapatkan sendiri, kita akan menjadi pribadi yang taat, pribadi yang soleh, yang pesona, yang memiliki kemanfaatan kepada siapa? Soleh-solehah kalau bahasa sederhananya. Kemudian terhadap keluarga Bapak Ibu, tidak pernah tahu di BP itu ngajarin pendurhaka kepada orang tua, tidak pernah. Saya merasa bakti meskipun belum bakti, itu ya karena celupan tarbiyah. Bagaimana murabbi kita memberikan contoh keteladanan menghormati orang tua. Bahkan mohon maaf, kalau mau dibandingkan, jenengan kira-kira ya, jumlah saudaranya misalkan 5, jenengan tarbiyah, yang lain tidak tarbiyah, pasti beda perlakuannya kepada orang tua. Kalau jenengan tarbiyah, teman saudara-saudara jenengan tidak tarbiyah, kok baktinya mereka lebih bakti kepada orang tua daripada jenengan, tarbiyahnya bermasalah. Saya yakin itu, karena di tarbiyah tidak pernah ngajarin untuk tidak berbakti kepada orang tua. Mestinya kita yang nomor 1 dibanding saudara-saudara kita yang tidak tertarbiyah. Tarbiyah mengajarkan kita begini. Memiliki pasangan yang harmonis, yang sudah berpasangan, termasuk saya merasakan, saya dulu dinikahkan tanpa pacaran. Bahkan biodata istri saya itu jelas, saya ingin menikah dengan orang yang belum pernah saya kenal. Untuk batin saya waktu itu, istri saya kita apa yang dia maksudnya tidak ingin dikotori hatinya gitu loh. Jadi misalkan sinilah ustadz dengan ustadzah gitu, sering berinteraksi gitu kan, wes sawang-sawangan mungkin kan begitu. Mungkin dia bayangke, ya Allah kalau dapat itu alhamdulillah. Itu kan bisikan setan, ngotorin. Nah, orang ngotorin itu sampai begitu, saya mau ingin menikah dengan, di biodatanya, menikah dengan orang yang belum pernah saya kenal sama sekali, dan saya belum pernah berinteraksi dengan istri saya. Dan istri saya waktu itu sudah kembali ke Boyolali, saya masih di Solo. Langgeng sampai sekarang, anaknya papa dia, tidak masalah gitu loh. Dan itu buah ya kok iso orang tidak kenal
disatukan kok yo awet sejak sekarang. Kenapa? Karena buah tarbiyah. Saya ditarbiyah, istri saya ditarbiyah oleh orang lain ketemu. Di sini mana yang baru saja menikah dan karena tarbiyah, Mas Aji, malah postingannya masya Allah. Di DP ini anak emang mesra kabeh. Mas Aji kena orang alim mah ora gelem ngaji ora bakal dientokke karo Ustazah Rifdah. Ustazah Rifdah ya ngono. Nek anggere orang tuanya ndak tarbiyah ora bener ora bakal dinekke Mas Aji juga. Jadi murabi-murabiah, coba bayangkan murabi-murabiah kita itu loh, bukan siapa-siapa, kita itu mikirnya sampai kono ki lho. Iki sapa ya patute karo sapa? Apike piye iki? Piye men kuat men bakoh dan sebagainya. Itu semata-mata bahkan dulu saya itu menikahkan sebelum saya menikah, Bapak Ibu saya ingat ya, Bukis ya. Mas Haryanto dulu pertama tarbiyahnya dengan saya. Mas Haryanto minta nikah, saya belum menikah. Nikah dengan gelem Bukis tak mek dhewe lah. Ini karena saya empati dengan Mas Har pengen aku urung ya tak kayak Mas Har. Betul loh kira-kira. Pina orang ikhlas lillah itu ya karena tarbiyah loh. Ya Mas Yaki ya. Dan coba bayangkan, padha-padha nom aku sak pantaran karo Mas Haryanto. Ya ta, nek gandeng Mas Haryanto nembung sik. Ya ta. Wis jatah rezekine Mas Haryanto dapat Bukis, alhamdulillah sampai sekarang sakinah mawaddah warahmah. Ada Mas Haryanto ada kelas sithik nek Bukis wis beda. Wis biasa. Ayo, moga awar-awar sithik ngono wis geger. Itu kan bentuk sakinah mawaddah. Lah nek pasangane dekat-dekat dengan yang lain enggak peduli itu kan bahaya ya toh. Kira-kira harmonis, anak yang soleh. Dengan kita tarbiyah, kita mantap dengan diri kita, nurun, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Maka kita pun berobsesi, saya pun berobsesi, anak-anak saya semuanya harus tarbiyah. Saya pondokkan di pondok-pondok tarbiyah sejak SD sampai sekarang SMA. Semuanya. Bahkan saya sejak awal mewanti-wanti, pokoknya serius di tarbiyah, tenanan. Gugu karo guru, gugu karo murabi. Soal pengetahuan gampang, soal besok nyambut gawe ngerti gampang. Gusti Allah ki Maha Pemurah dan Maha Kaya, rasa dipikir. Sing penting manut, hormat karo guru, insyaallah. Kita dari awal doktrin juga begitu. Soalnya nyambut gawe kok gampang, lek sok golek-golek kabeh relasinya banyak, temannya banyak, gampang. Allah itu Maha. Sing penting sampai ke situ karena efek tarbiyah. Terakhir di masyarakat, iya kita jadi dai teladan, publik bergerak otomatis. Siapapun buah dari tarbiyah di masyarakat pasti dia akan menjadi public figure, dia akan menjadi teladan, dia akan menjadi problem solving di masyarakatnya masing-masing. Itu indikatornya, dan itu karena tarbiyah. Nah ini tinggal mengulas saja Bapak Ibu. Ya. Manfaat tarbiyah Bapak Ibu, pahala yang besar. Jika Allah memberikan hidayah kepada seorang dengan usaha Anda, maka hal ini akan lebih baik dibanding Anda memiliki utang merah. Inilah yang menyemangati kita sebagai murabi-murabiah. Kita berharap semuanya yang kita bina di BPI ini mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, jadi soleh-soleha. Itu Allah akan berikan. Bahkan lebih baik daripada dunia seisinya, lebih baik daripada utang merah. Kenapa tadi kok sampai bersusah-susah, tidak perlu nuntut gaji, tidak perlu nuntut tunjangan, karena Allah sudah janjikan yang lebih besar. Maka harapannya nanti kalau jenengan juga jadi murabi-murabiah juga sudah cukup di sini. Ini lagi barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ia berhak oleh pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan. Ini juga balasan-balasan dari Allah. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, ia berhak mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala yang mereka sedikit pun. Saya kira yang seperti ini sudahlah kurang opo, kira-kira begitu loh maksud saya. Rasulullah bersabda dari Abi Thalib, demi Allah sungguhnya Allah akan menunjuki seorang dengan dakwahmu
maka itu lebih baik daripadamu unta merah tadi sudah kita sampaikan. Didoakan seluruh makhluk Bapak Ibu ketika kita tercelup di dalam tarbiyah ini, terlibat dalam dakwah tarbiyah ini. Sesungguhnya Allah memberikan banyak kebaikan pada malaikat penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut di lubang dan ikan-ikan selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain. Binatang mendoakan kita. Jadi saat kita halaqah, saat kita BPI, itu malaikat menaungi kita mendoakan, makhluk-makhluk mendoakan. Kurang kok. Begitu kok yudul jin BPI. Alasan gue ora tau ikut. Tarbiyah sebanding dengan terkabulkannya doa. Nah, karena ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, sudah tidak perlu taujih, sudah tidak perlu materi-materi di tarbiyah di BPI dan sebagainya, maka hukumannya adalah kalian berdoa kepadanya dan dia tidak akan mengabulkan doa kalian. Jadi nak mau agak kasar, mohon maaf, kadang kita ruwet merandang rampung urusannya, pekerjaan sulit ora beres-beres karena tarbiyah kita tidak beres. Nah, saya sederhana begitu. Ini mesti tarbiyahnya bermasalah. Nah, beres-beres. Mosok yo ngumpet gitu aja, ya toh? Hal-hal kecil, temennya sendiri, sekantor, seapa gitu masih, itu berarti indikator belum beres. Manfaat yang lain, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmat. Apalagi yang kita minta. Kalau sudah dirahmati oleh Allah, ya, dikasih oleh Allah, ya, sudah cukup bagi kita, ya. Semuanya sudah cukup. Kemudian yang ketiga, terhindar dari malapetaka dunia, musibah-musibah dan sebagainya. Jadi saya pun meyakini Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, dijaga keluarga kita, ya, itu karena efek tarbiyah. Kita masih istiqomah di dalam amar ma'ruf nahi munkar ini. Yakin sajalah begitu. Sebaik-baik aktivitas, sebaik-baik komunikasi, sebaik-baik bercengkrama, itu juga ketika kita berada di forum-forum BPI kita, tarbiyah kita. Bahkan sebaik tempat kita berada, kata Ali, kata Rasulullah kepada Ali radhiyallahu anhu, maka itu lebih baik bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Meskipun kita hari ini juga berkumpul di sini, mungkin tidak begitu nyaman, tapi bagi Rasulullah ini tempat yang baik. Karena di sini ada forum-forum thalabul ilmi, kemudian ada pencerahan-pencerahan tentang tarbiyah. Terakhir, menjadi masyarakat terbaik, ya, kita sudah paham juga dengan tarbiyah. Nah, inilah jalanku Bapak Ibu, kita sampaikan inilah jalan kita. Aku dan orang-orang yang itu mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, jelas, tidak ditutup-tutupi. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Menjadi seorang yang kaya di dunia dan jutawan di akhirat. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka itulah daku, niscaya Allah akan mengasihimu. Orang-orang yang insya Allah sukses di tarbiyah, menjadi para dai, ustadz-ustadzah, Allah akan mengasihi kita. Kalau sudah mengasihi kita di dunia, berarti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita diampuni, maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai gitu aja. Dunia dapat, akhirat dapat dengan tarbiyah. Demikian fafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira karena waktu tidak banyak yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ya? Kalau tidak, kita refleksi dulu yuk yang kita pelajari hari ini apa? Semuanya berdiri, kita akan bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon izin setelah ini saya izinkan ada tamu di Ustaz dan saudara sekalian, mohon izin menyampaikan sedikit bahwa selalu garis bawah yang saya pegang dari awal sampai akhir. Ustaz Jazari tadi menyampaikan bahwa dari awal kita dibentuk pola pikir, niatan, hati, mental, dan jiwa raga kita dalam
lingkungan dakwah bi'ah tarbiyah ini tidak lain dan tidak bukan bahwa nahnu du'a qabla kulli syai'. Apapun profesi kita, apapun bentuk tugas kita di rumah sebagai ibu rumah tangga, di sini sebagai guru, di kamar kita sebagai seorang bujang atau yang lainnya, di dapur sebagai juru masak dan sebagainya. Pokoknya mindset, mental, fikrah, hati kita dan jiwa raga kita dibentuk dan di setting, didesain agar menjadi para pelaku dan pewaris dakwah Rasulullah SAW serta para ulama. Dan kita semoga dengan ikhtiar itu, dengan pola dan juga celupan-celupan itu, kita nanti ketika istilahnya bahasa Jawa itu ngawe-awe, minta untuk diselamatkan oleh Rasulullah, minta diizinkan untuk mendekati telaga Rasulullah Al-Kautsar sebelum kita akan menikmati kenikmatan di surga, ketika Allah mengizinkan untuk berkumpul pada surganya Allah SWT bersama Rasulullah dan para guru-guru kita diizinkan, tidak diusir atau bahkan Rasulullah tidak mau melihat wajah kita. Alhamdulillah minta. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita wis beres tarbiyah aja. Oke, alhamdulillah. Monggo Mas Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Harus beda ya yang disampaikan Mas Eko ya. Dari awal sampai akhir ada beberapa hal yang saya tangkap. Jadi dengan PPI ini mungkin kita sebagai seorang muslim dan seorang yang menekuni bidang tarbiyah itu kita dituntut untuk mempunyai worldview atau pola pikir, cara memandang, khususnya cara memandang kehidupan dan dunia. Itu tadi ada beberapa hal yang menjelaskan kepada kita bahwasanya BPI itu bukan sebuah paksaan atau kewajiban. BPI itu adalah sebuah tunjangan. Dari sini yang saya tangkap bahwasanya tidak selalu materi yang kita kejar, tapi bagaimana kita bisa membuat materi itu atau apapun yang berada di depan kita itu lillahi ta'ala. Jadi semuanya lillah, bukan untuk materi itu tadi. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Syukran Ustaz Nabil. Maka Ustazah. Saya mengenal BPI ya. Dari dulu sampai sekarang menganggap BPI adalah momen belajar kehidupan. Belajar kehidupan. Jadi nggak cuma sekedar materi akidah, lalu banyak skill-skill yang bisa kita dapatkan di sana. Termasuk bagaimana sosialisasi dengan saudara-saudara seiman. Dan selalu menjadi momentum yang paling ditunggu. Masya Allah. Momentum yang ditunggu ya. Tidak pernah izin Ustazah ya. Alhamdulillah ya. Dan setiap pertemuan selalu ada bukan materi sih, kayak ya entah itu materi, entah itu hikmah lah yang bisa dibilang ya, bisa diambil setiap pertemuan gitu. Dan di situ pembentukan karakter ada. Itu sekian dari saya. Oke, Jakilah Ustazah, enggak satu lagi. Oke, Ustadz mohon izin membuka contekan terlebih dahulu yang tadi saya tulis. Tadi dari Ustadz Jazari menyampaikan ukuran keteladanan itu sama dengan kematangan. Kalau saya menangkapnya berbanding lurus ya. Jadi jika diri kita sudah matang, tentu akan banyak keteladanan yang bisa kita contohkan ke orang-orang di sekitar kita. Akan tetapi kematangan itu tidak terkait dengan usia. Jadi barangkali anak didik kita atau mungkin saya di tingkat SMA itu kematangannya lebih matang
dibandingkan dengan diri saya yang memang baru bergabung di Al-Hikmah dan baru mengenal tarbiyah ketika bergabung di Al-Hikmah. Berarti sekitar ini jalan tahun keempat. Begitu. Kemudian karena memang istilahnya masih baru, bagi ustadz-ustadzah itu perlu belajar cepat agar bisa menyeimbangi paling tidak kematangan dari anak-anak. Matur Ustadz, matur suwun. Saya kira Ustazah, syukuran jazakallah semuanya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya materi hari ini. Aplaus dulu untuk kita semuanya. Kita berharap sekali lagi Allah berikan istiqomahan, petunjuk kepada kita semuanya ya untuk bertahan bersama Al-Hikmah. Ya, tarbiyah kita semakin matang, kita akan mulai bergeser orientasi dunia menjadi ke orientasi akhirat. Bila taufik wal hidayah, nasrul minallah karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.